Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Ikhwan iman, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, itu belum ada perintah puasa Ramadan. Kemudian di awal mula hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah juga belum ada perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sudah berpuasa, karena memang puasa ini sudah dikenal dari masa yang telah lampau atau umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang mereka sudah terbiasa untuk berpuasa, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Mungkin yang kita kenal sekarang itu puasa Yaumul Bid, yang biasa dipuasakan di tanggal 13, 14 dan 15 di bulan-bulan Hijriah setiap bulan. Ini puasa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu berpuasa 10 Muharram, karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, kemudian melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, puasa apa mereka ini? Kata orang Yahudi saat itu, hari ini adalah hari diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa di tanggal 10 Muharram, karena di tanggal itu beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Bani Israel, sehingga Musa alaihissalam mempuasakan hari itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aula bihim. Jadi kami ini kaum muslimin lebih layak dan pantas mempuasakan puasanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini yang dipuasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di tahun kedua Hijriah inilah Nabi Muhammad SAW mulai berpuasa bersama kaum muslimin. Maka kaum muslimin diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariat umat-umat sebelum kita yang sudah berpuasa lebih dahulu daripada kita. Tetapi kaum muslimin dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang atau untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya muliakan, memasuki bulan Ramadan ini setidaknya ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Dan ini berkaitan dengan kesalahan dan kekeliruan apabila kita salah dan memahaminya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami masalah tidur di dalam berpuasa di dalam bulan Ramadan. Karena kita pernah mendengar hadis dalam sebuah riwayat bahwa naumus shaimi ibadah, bahwa
puasanya, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, akan tetapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini didhaifkan karena di dalam riwayatan hadis ini terdapat dua orang yang mereka dikenal lemah dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis ini dikatakan dhaif. Intinya ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa masalah tidur ini tidak bisa kita satu rata bahwa dia adalah ibadah ketika dilakukan di saat kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Karena sesuatu yang mubah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya tidur itu akan bernilai ibadah apabila dilakukan untuk tujuan kebaikan. Contohnya kita tidur siang hari, tujuannya adalah agar kita mampu untuk salat tarawih secara penuh bersama imam, agar kita tidak ngantuk sehingga kita tidur siang. Maka tidur ini karena tujuannya kebaikan, maka dia berubah menjadi sebuah kebaikan. Beda halnya rahimakumullah ketika kita tidur karena didorong oleh rasa malas kita, tidak kuat menahan rasa lapar, atau kita tidak tahan menanggung rasa lapar yang muncul di dalam perut kita, sehingga kita malas dan memilih tidur sepanjang hari, dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai menjelang berbuka tidur. Nah, ini dorongannya adalah kemalasan, sehingga tidur ini tidak dianggap sebagai tidur ibadah. Dia hanya menyia-nyiakan waktunya. Dia hanya menyia-nyiakan detik-detik yang penuh dengan kemuliaan di dalam bulan Ramadan, menyia-nyiakan, melewatkan waktu-waktu yang mulia setiap detiknya di dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang menyia-nyiakan seperti ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang dia dapat ambil daripada bulan Ramadan? Keberkahan apa yang dia raih daripada waktu-waktu yang dia lalui daripada hari-hari bulan Ramadan? Tidak ada kata iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang harus kita pahami, bahwa tidak selamanya tidur kita itu bernilai ibadah. Dia akan dinilai ibadah kalau ditujukan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, kata iman rahimani wa rahimakumullah, masalah orang yang berpuasa namun dia tidak sholat 5 waktu. Nah, ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka berpuasa tetapi meninggalkan sholatnya. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Kata beliau, orang yang berpuasa dan meninggalkan sholatnya, baik itu sholat zuhurnya atau sholat maghribnya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu, karena orang yang meninggalkan sholatnya, dia telah keluar daripada Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka itulah saudaramu seagama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syarat seseorang itu menjadi saudara kita seagama adalah dia melaksanakan sholatnya. Ketika dia tidak melaksanakan sholatnya, maka dia tidak punya hak untuk menjadi saudara seiman. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Bahwa pembatas seorang muslim dengan kesyirikan dan dengan kekufuran, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sholatnya. Artinya ketika dia meninggalkan sholatnya, ikhwatul iman, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu meninggalkan sholatnya, maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan kekufuran. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, bahwa perjanjian antara kita dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholatnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kafir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ijma' ikhwatul iman.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ijma' para sahabat bahwa amalan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam adalah meninggalkan sholatnya, kata para sahabat. Atas salah seorang tabi'in, Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan bahwa para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat dan mereka ijma bahwa tidak ada amalan yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam selain daripada meninggalkan salat, kata Abdullah bin Syaqiq. Ini yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memahami permasalahan tidur, kemudian juga meninggalkan salat ketika kita sedang berpuasa. Bahkan mungkin sebelum dan setelah kita di luar Ramadan. Kemudian yang terakhir, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, adalah seseorang yang berpuasa banyak yang tidak memahami tujuan daripada berpuasa itu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan berpuasa, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kita berpuasa itu adalah bertakwa kepada Allah. Tidak cukup kita berpuasa hanya meninggalkan makan dan minum kita, atau kita berpuasa hanya meninggalkan makan dan minum dan tidak bersetubuh dengan istri kita. Tidak cukup jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu fil akli wasyurbi, bahwa puasa itu tidak cukup atau tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamas siyamu minal lagwi war rafathi, sesungguhnya puasa itu selain dia meninggalkan makan dan minumnya, dia juga menjauhi ucapan-ucapan yang keji dan ucapan perkataan-perkataan yang tidak baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, tidak jarang kita melihat orang-orang yang berpuasa, akan tetapi mereka belum meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa tetapi melakukan kezaliman, berpuasa melakukan penipuan, berpuasa kemudian memandang yang haram, mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasad, iri, dengki, kemudian ghibah, namimah, mengadu domba, ini dilakukan ketika dia berpuasa. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya mendapatkan laparnya saja, lapar yang tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan haus yang tidak bernilai, membuahkan pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia hanya berpuasa meninggalkan makan dan minumnya saja. Akan tetapi dia banyak menghabiskan waktunya di depan handphonenya, di depan televisinya, dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaul az-zur wal amala bihi fala hajata lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia belum meninggalkan perkataan az-zur dan belum meninggalkan perbuatan az-zur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hajata lillah, Allah tidak butuh
fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, apa yang dimaksud dengan qauluz zur dan amaluz zur, perbuatan zur dan ucapan az-zur, kata beliau, ucapan az-zur dan perbuatan az-zur itu adalah setiap ucapan dan perbuatan yang mengandung dosa. Hasad, namimah, ghibah, melakukan penipuan, mencaci maki. Perbuatan dosa apapun inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dilakukan oleh seorang Muslim ketika dia berpuasa, jemaah. Maka ketika qauluz zur dan perbuatan az-zur, ucapan dan perbuatan yang mengandung dosa ini tidak ditinggalkan ketika dia berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala hajata lillahi fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang termasuk dari tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan haus dan lapar yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini menjadi ibadah-ibadah yang disempurnakan, menjadi ibadah-ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.